Pada intinya awal permulaannya itu tidak pernah seorang Nikita Mirzani ketika sudah membeli barang, memberikan sesuatu itu diminta lagi. Dan pertanyaan dalam hati kalian sudah terjawab. Ini dibalikin nggak ya duitnya? Udah, dengar ya. 2 hari dia teriak-teriak langsung bunda kirim. Semuanya anak-anak bunda bilang katanya kembalikan aja duitnya bunda. Yaudah bunda kembalikan aja. Percuma. Nggak halal duitnya, haram. Makanya kalau miskin jangan sok nyumbang-nyumbang, jangan sok ngasih-ngasih challenge ya. Itu awalnya itu gara-gara Kak Igun. Jadi si Korla ini dia live Instagram, tiba-tiba Kak Igun tuh bikin komen dan itu udah di capture semua sama netizen gitu kan, masuklah ke gue. Nah, untuk kenapa saya berani melaporkan dia, Nikita Mirzani, ya, karena itu sudah keterlaluan memposting hoax dan pencemaran nama baik. Gue merasa emosi, kok tiba-tiba dia yang suruh balikin duit, ya karena dia suruh balikin duit, ya gue tagihnya ke dia bukan ke Korla gitu. Tagihnya ke Igun. Di live Instagram gue tuh gue tagihnya ke Igun, ya udah gue bilang ini, ya udah Kak, lu balikin ya duitnya gitu kan. Gue nggak minta ke Korla, tapi kan netizen, oh kesini ke situ nggak mau lihat awal permulaannya, ya udah. Oh kan dia tidak sebut nama, memang. Tapi di situ, jadi buat pengalaman ya, gue pernah melaporkan orang ke Polres Jakarta Selatan. Jadi kalau kita datang, ya masalahnya apa, ini Pak buktinya, ini selesai. Karena dia udah ngomong kayak gitu, ya udah gue minta, kalau nggak gue bilang, awas ya kalau nggak balikin duit gue telan lo gitu. Emang ada di live Instagram itu, tapi bukan gue yang memulai gitu kan. Tapi singkat cerita, kalau gue kan orangnya fair, ketika orang sudah meminta maaf, ya sudah selesai masalahnya. Dan kabarnya Polda Metro Jaya agak sedikit berbeda, tapi tentunya keren. Kenapa? Di sana memang lebih sulit karena harus konseling dari pihak cyber dan lain-lain, ya. Jadi prosesnya panjang sekali. Saya memakan waktu seharian untuk itu. sudah meminta maaf ya Igun. Udah, Kak Igun udah minta maaf. Kak Igun sempat kesini, tapi waktu itu dia datang setengah 12 habis dia balik dari Dubai. Terus Niki kan harus syuting pagi hari tuh di Trans 7 juga waktu itu. Jadi tidurnya tuh udah jam 9 udah tidur, setengah 10 lah tidur gitu. Akhirnya nggak ketemu. Tapi kita sekarang keep kontak baik banget gitu. Karena akhirnya laporan dibuat berdasarkan rekomendasi dari cyber, ya. Ada apapun, terus aku yang bilang, tuh Kak Igun diketawa aja gitu-gitu sekarang. Jadi berarti hubungannya sudah baik ya. Udah baik, Nah, udah baik. dengan Korla sendiri. Dan aku pun juga bilang sama Kak Igun denger ya, Kak Igun boleh cari di konten-konten YouTube manapun yang sudah mengambil live Instagram aku. Aku nggak pernah bilang Kak Igun yang ngedukunin aku loh. Aku bilang Kak Igun yang mereferensikan dukun. So, unsur pidananya pasti masuk karena laporan tersebut telah direkomendasikan oleh cyber team yang ada di Polda Metro Jaya. Walaupun prosesnya memang sangat panjang, penuh argumentasi ya. Tapi saya sampaikan kepada mereka bahwasannya saya adalah anak informatika juga. Jadi Kak Igun juga jangan bilang kata netizen kemakan apa mau netizen Kak Igun yang mendukunin aku, enggak. Aku bilang dari awal Kak Igun yang mereferensikan. Ya udah kata dia gitu, ya udah. Pokoknya Kak Igun, aku nggak mau ya Kak Igun bilang aku yang bilang kalau Kak Igun yang ngedukunin aku, nggak gitu. Aku bilang gitu. Ya, saya paham dan kenapa nomor itu disertakan menjadi yang paling keras ya? Karena adanya bukti masuk chat beribu chat yang menyatakan nomor ini disebar oleh Nikita Mirzani walaupun ujungnya ditutup. Tapi etika menutup itu adalah 3 digit di belakang. Berarti dia udah tahu, karena mungkin dia pun cari tahu sendiri kayaknya. Oh ternyata benar nih kita ngomongin begitu gitu. Konsisten ya omongannya, konsisten. Ami, dikasih waktu 2 kali 24 jam dari kemarin ya, dan bakal dilaporin. Ini gimana? Kan gini sebetulnya. Ya, karena saya orang provider, saya tahu. Nah, begitu. Nah, kalau penutupan pengkaburan 1 angka di belakang itu berhasil, lantas kenapa orang bisa menchat saya dan menyerang get kontak saya dengan nama-nama yang tidak manusiawi? Ya kan gue tuh selalu bilang sama netizen,
Kalau kalian mau ngatain gue tukang nyinyir, tukang ribut, tukang nimbrung, cari masalah melulu, terserah. Mau gue dikatain sampai kata-kata binatang, kebun binatang pun gak ada masalah. Lo mau ngatain gue jualan diri pun, gue pun gak ada masalah. Tapi ketika satu gesetan gitu Ya, apakah ada kerugian daripadanya? Pasti ada, karena saya punya bisnis. Ya, saya punya rekan kerja. Karena saya wanita karir, bukan pengangguran. Walaupun saya terlihat di sosial media. Sosial media dan influence ini bagian daripada pekerjaan saya. Apakah saya digaji? Tidak. ya, bawa anak gue, itu gue pasti akan sakit hatinya. Kenapa? Karena anak gue ini tidak tahu menahu gitu. Jangan nanti dibilang gini, ya itu akibat dari kelakuan lo. Lah, kalau itu akibat dari kelakuan gue, ya ke gue aja dong. Nggak ngapain ke anak gue. Kecuali anak gue ikut ngebully atau apa, anak gue aja dibully, malah dia ngelawan, dia bilang, emangnya Loli itu salah apa? Kalau kalian benci sama Mimi Loli, ya sama Miminya aja. Kenapa saya dan adik-adik saya yang lain dibawa-bawa? Ya itu bener. Nah, Ya, untuk berita-berita yang beredar menyatakan ini itu, stop pembodohan masyarakat. Ya. Pasalnya kenapa cuman pasal 27 ayat 3, Junto 45 ayat 3? Memang itu dulu yang direkomendasikan oleh cyber. Tapi nanti akan ada pengembangan. Giliran netizen dibilang kayak gitu, dimasukin ke konten-konten TikTok orang lah, Instagram di Instagram orang lah, nggak terima juga. Dibilang katanya anaknya 11-12. Ya kan dia defense, dia kan membentengi dirinya sendiri. Nanti kalau nggak dijawab, dibilangnya katanya takut apa segala macam. Nah, kesalahan si Korla ini adalah dia sudah terlalu jauh. Ngomongnya tuh udah kejauhan, bukannya jauh banget gitu kan. Ketika penyidikan beserta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kenapa ada pengembangan? Karena chat pribadi yang dilakukan oleh satu arah antara saya dan Fitri Salhuteru disebarkan oleh pihak ketiga yang bernama Nikita Mirjani. Ya, begitu. Dia membawa-bawa anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, dibilang ini itu, dibilang ibunya nyari uang haram, kasih makan anaknya pakai uang haram juga. Itu kan udah kejauhan. Kalau gue berantem sama orang, individualnya aja yang gue serang. Gue tidak pernah menyerang anaknya, keluarganya, atau siapapun. Itu nggak pernah. Boleh dicek deh, gue berantem dari tahun berapa sampai tahun sekarang. Pernah nggak gue bawa satu keluarga? Nggak ada gitu. Jadi kalau gue berantem sama satu orang, ya gue satu orang aja yang gue nyap-nyapin sampai gue. Apa pembuktiannya kalau itu adalah chatting saya? Karena sama persis dengan chat yang ada di saya, di WhatsApp saya, dan itu sudah saya jadikan file di email. Percakapan tersebut yang menyatakan pasti itu adalah percakapan saya dan Fitri Salhuteru. Begitu. Puas, kalau udah puas gue diem gitu. Tapi kalau ini, ya mungkin itulah namanya. Makanya kalau dibilang kita belum cukup imannya untuk menjadi seorang bintang, itu kan akan ada namanya star syndrome. Star syndrome itu memang betul adanya. Makanya kita harus membentengi diri kita nih supaya jangan terlalu terbangnya terlalu tinggi gitu. Karena at the end kenyataannya tuh nanti akan back to normal gitu kan. Semua kan di Indonesia ini yang viral itu paling berapa lama sih? 3 tahun tuh udah paling maksimum gitu. Terus buat kalian yang bertanya, Kak, apakah ada kata damai? Wallahi, demi Tuhan, saya tidak akan menerima kata damai. Tidak ada kata damai buat saya. Ya. Karena apa? Karena mempertimbangkan perilakumu yang terlalu brutal, menghantam sana, menghantam sini. Dan sorry buat netizen saya, kalau kalian adalah lovers, jangan kirimkan isu apapun untuk memecahkan fokus kita kepada saya. Jangan itu biarin aja, anyepin saja. Karena apa? Akun-akun itu adalah akun-akun bodong yang menurut saya di dalamnya pengelolanya adalah tim-tim yang pro mereka yang tidak berakal. Setelah abis itu memang ada, ketika udah selesai viralnya itu memang ada dicari lagi sama netizen, kan enggak gitu kan. Jadi makanya untuk pengikut-pengikutnya juga pun harus lebih smart gitu kan. Ketika kita berantem sama orang dewasa, ya orang dewasanya yang diserang. Makanya kan Niki tuh selalu bilang, lu mau ngatain gue apapun, sebutan apapun, gue terima. Gak akan gue laporin polisi kayak orang-orang artis-artis ngelaporin polisi karena gak terima dihina haters. Kalau gue nggak, gue tahu konsekuensinya adalah gue akan dihina, gue akan dibully. Tapi cukup di gue, jangan anak-anak gue. Karena kalian. Karena sejatinya orang-orang
berakal itu tidak akan menyerang atau berdemokrasi dengan cara-cara yang salah. Begitu. Ya. Apalagi kira-kira yang mau kalian tanyakan? Kan tidak pernah tahu bagaimana gue membesarkan anak-anak gue. Nah, sekarang kalau kita balik, misalkan anak lu nih dimaki sama orang, nggak ada salah, nggak ada apa, emang lu mau diam sebagai orang tua? Kan enggak gitu. Berarti sudah- bakal- sudah bakal- cukup akan terus Terus dilaporin atau gimana nih? Udah 2 kali 24 jam belum sih? Belum, Mbak, besok. Baru besok. Tapi sih dia udah minta maaf. Oh, udah minta maaf? Katanya versi tadi dari netizen itu dia katanya udah minta maaf melalui live Instagramnya pagi-pagi kata gitu. netizen ya. Kata netizen. Tapi juga tadi udah dikirimin juga nih sama beberapa temen, dia bilang katanya nih dia udah minta maaf nih gitu kan. Terus gue cek gitu. Walaupun ya maksudnya ya minta maafnya begitu, tapi Tulus nggak tuh? tapi ya udahlah, maksudnya susah loh orang untuk mengucapkan kata maaf apalagi ditonton sama banyak orang ya. Tapi setidaknya dia sudah mengakui kesalahannya yang terlalu keluar dari batas kewajaran gitu ya. Kalau gue kan orangnya, tapi Nanti, saya mau kasih tahu sama kalian begini. Dengan statement dia yang selalu bilang seolah-olah dirinya adalah kebal hukum, saya pastikan dia tidak punya backingan siapapun. Karena terutama laporan yang saya kirimkan, yang saya layangkan, itu saya jamin penegak hukum akan berlaku seadil-adilnya. nggak tahu ya. Kalau gue kan udah bilang kalau siapapun yang berantem sama gue bawa anak gue akan bikin dia kayak Indra Tarigan kedua gitu. Apalagi dia viral. Jangan salah loh, yang namanya lagi viral terus punya salah itu gampang banget untuk diapa-apain sebetulnya. Tapi ya itu makanya ini dari tadi kan ditelepon Kak Fitri, ditelepon siapa, ini gimana, mau selesai nggak segala macam. Tapi masih dipikir-pikir dulu. Walaupun dia minta maaf kayak gitu, tetap aja terserah gue lah. Mau gue maafin, mau enggak, mau gue lanjutin, mau enggak, tuh nanti biar urusan gue sendiri. Berarti kan